Assalamualaikum murid-murid Ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ibu doakan semuanya tetap dalam keadaan sehat dan juga bersemangat walaupun mengikuti pembelajaran dari rumah ya. Nah, anak-anak Ibu, kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini kan? Kita bertemu kembali masih di tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Kali ini dalam materi sumber daya alam. Sumber daya alam ada 2 jenis. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan secara terus-menerus karena tersedia banyak di alam. Nah, sumber daya alam ini contohnya yang pertama adalah sumber daya alam hayati. Hayati atau hayat berarti hidup. Jadi, sumber daya alam hayati berarti sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan juga hewan. Sumber daya alam ini akan selalu ada jika kita dapat memanfaatkannya dengan bijak. Contoh yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati. Non artinya tidak. Hayat atau hayati artinya hidup, berarti sumber daya alam ini berasal dari makhluk yang tidak hidup atau benda mati yang ada di sekitar lingkungan kita. Sumber daya alam ini merupakan ciptaan Tuhan yang banyak tersedia di alam dan sering kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, tanah, udara, dan juga matahari. Kesemua sumber daya alam ini tersedia banyak di alam dan bisa kita perbaharui jika kita bijak dalam memanfaatkannya. Jenis sumber daya alam yang kedua adalah yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan membutuhkan waktu jutaan tahun untuk menghasilkannya kembali. Sumber daya alam ini terbentuk dari fosil-fosil makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu. Contohnya sumber daya alam energi seperti batu bara, minyak bumi. Contoh selanjutnya sumber daya alam mineral logam seperti emas, seng, perak, dan timah. Serta sumber daya alam non-hayati seperti belerang dan juga marmer. Kita sering memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Seperti tumbuhan dan hewan kita manfaatkan sebagai bahan makanan dan minuman. Kemudian batu bara dan minyak bumi kita manfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Sedangkan sumber daya alam logam seperti emas dan perak kita manfaatkan sebagai bahan pembuat perhiasan. Belerang biasanya kita manfaatkan sebagai bahan pembuat obat-obatan seperti untuk obat kulit. Sedangkan air kita manfaatkan untuk mencuci, mandi, dan minum. Sementara itu, kulit hewan kita manfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian, tas, dan juga sepatu. Tahukah kamu
di samping sumber daya alam tadi juga ada energi yang disebut biofuel. Bio artinya hidup, sedangkan fuel artinya bahan bakar. Jadi, energi biofuel biasanya berasal dari makhluk hidup seperti jagung. Nah, tahukah kamu jagung itu mempunyai banyak manfaat selain sebagai bahan pangan yang biasa kita makan. Nah, tugas kamu untuk hari ini adalah yang pertama, tuliskan 5 manfaat jagung. Yang kedua, tuliskan 5 sikap bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Pengumpulan tugas paling lama hari Rabu tanggal 2 September 2020 pukul 7 pagi. Semua jawaban dari tugas ini ada di buku tema 2. Jadi kamu bisa mencarinya di buku tema 2. Tidak boleh mencari dari Google. Oke, selamat belajar.